Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ada yang sakit? Iya. Kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas memimpin doa. Monggo. Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kita presensi dulu ya. Saya panggil satu persatu. Tanggal berapa hari ini? Ya, Adia Dias, antar dulu. Agnelia, nah, Ahmad Revan, Ajila, Amelia, Amanda Franz, Anissa Aurel. Sakit apa ini? Sudah lama, berapa hari? Satu hari. Ya nanti yang rumahnya dekat tolong dijenguk, ya. Rumah dekat tolong dijenguk, kasih kabar di grup kelas kira-kira sakitnya apa. Kalau sakitnya parah, jenengan kalau sore bisa besok atau besok hari Sabtu jenengan juga bisa besok ke rumahnya. Kemudian Ariska, Ashifa, Audrey, Aska, Bagus, Bunga, Dina, Eko, Elisa, Eva Dewi, Fabian, Vita Bunga Nur, Vita Pul, semangat mas. Muhammad Naro, ya semangat mas. Renita, Rinda, Silviana, Siti, Sri, Susi, Vika, Ulan, Bapak Teket Tolak. Ya, terima kasih untuk presensi hari ini, luar biasa. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini nanti kita akan memahami tentang apa itu nilai uang dan fungsi uang. Dengan memahami fungsi uang untuk apa saja dan nilai uang itu bagaimana. Untuk mengawalinya, saya ada pertanyaan untuk para siswa. Kira-kira sebelum uang itu ada, cara orang bertransaksi bagaimana? Ayo, salah satu, salah dua, salah tiga, tunjuk jari. Bagaimana caranya bertransaksi? Ya, barter. Ada yang tahu barter itu bagaimana? Bagaimana? Nggak tahu? Ulas, barter itu bagaimana? Yang lain ada yang tahu barter itu bagaimana? Betul, di balik ini masih barter. Ya, tukar menukar barang. Jadi saya punya ayam, Mas apa jenis kawan? Mas Eko punya pitik, aku butuh mulai pitik, kini butuh liwet, ijo-ijolan, barang itu namanya barter. Sekarang masuk ke kegiatan ini, perhatikan video. Duduk
tentunya bisa menghadap ke layar. Mohon maaf layarnya terlalu panjang. Hai teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa sampai titik ini, di mana kita bisa membeli kopi hanya tap di ponsel? Nah, untuk memahami itu, kita harus mundur ribuan tahun ke masa lalu. Hari ini, kita akan menjelajahi sejarah uang, dari sistem barter hingga mata uang digital. Yuk, kita mulai. Jauh sebelum ada uang, orang-orang menjalankan kehidupan dengan sistem barter. Di masa itu, jika kamu seorang petani gandum dan butuh seekor kambing, kamu harus mencari seseorang yang punya kambing dan mau menukarnya dengan gandum. Kedengarannya rumit kan? Ini yang kita sebut dengan kebetulan keinginan, di mana kedua belah pihak harus sama-sama ingin menukar barang mereka. Sistem barter ini tentu saja punya banyak kelemahan. Seiring waktu, masyarakat mulai mencari sesuatu yang lebih praktis dan bernilai universal. Maka, lahirlah bentuk awal uang. Benda-benda berharga seperti kerang, batu, atau logam mulia mulai digunakan sebagai alat tukar. Ini adalah awal mula uang komoditas. Dalam peradaban besar seperti Yunani, Romawi, dan Cina, uang mulai berkembang menjadi koin-koin logam. Koin ini memiliki nilai yang tetap dan diakui oleh masyarakat luas. Keuntungan menggunakan koin adalah mereka tahan lama dan mudah dibawa. Tetapi mencetak dan mengedarkan koin-koin ini tentu bukan tanpa tantangan. Seiring berkembangnya perdagangan, orang mulai merasa bahwa membawa banyak koin logam itu tidak praktis, terutama dalam transaksi besar. Di Cina pada abad ke-7, untuk pertama kalinya kertas uang diperkenalkan. Kertas uang ini dijamin oleh pemerintah dan dianggap lebih praktis untuk digunakan dalam perdagangan. Seiring waktu, kertas uang menyebar ke seluruh dunia dan menjadi alat tukar utama. Namun, inovasi tidak berhenti di situ. Di abad ke-20, teknologi membawa kita ke era baru. Kartu kredit diperkenalkan, memungkinkan kita untuk bertransaksi tanpa uang fisik. Dengan munculnya internet, uang kembali berevolusi. Pada awal 2000-an, konsep mata uang digital mulai diperkenalkan, yang puncaknya adalah kelahiran Bitcoin pada tahun 2009. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya menawarkan cara baru untuk bertransaksi, lebih cepat, lebih aman, dan tanpa perlu perantara seperti bank. Hari ini, mata uang digital tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi bagian penting dari ekonomi global. Meskipun masih banyak tantangan, tak bisa dipungkiri, kita memasuki era baru dalam sejarah uang. Dari barter sederhana hingga mata uang digital yang kompleks, sejarah uang adalah cermin dari perkembangan peradaban manusia. Setiap inovasi membawa kita lebih dekat ke cara bertransaksi yang lebih efisien dan nyaman. Siapa tahu apa yang akan datang di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, ini tadi perkembangan uang dari zaman kuno sampai sekarang, dari mulai barter sampai sekarang. Meskipun sekarang pembayaran lebih canggih lagi, kita bisa memakai yang namanya, Indonesia punya produk pembayaran apa? Yang tanpa menyerahkan uang. Di HP saya ada, bisa yang seperti senjata itu apa namanya? Apa namanya? QRIS. Ya. Nah, ini contoh QRIS. Ini tinggal kalau kamu punya ya, punya m-banking, internet banking, ini didudul saja, nanti tinggal scan ke barcode-nya. Jenengan tinggal mengisikan berapa nominal bayarnya. Jadi sudah lebih praktis lagi di zaman sekarang. Karena ini scan from here, ini tulis. Jadi kalau ingin bayar tinggal scan. Di AKJ juga bisa, tinggal bayar. Terus untuk berikutnya silahkan dibuka buku paketnya. Jenengan buka di halaman 265 bagian 7 tentang nilai uang dan fungsi uang. Silahkan berdiskusi, kemudian membuat slide PowerPoint melalui Canva di HP penjenengan.
Karena saya yakin semua sudah memakai HP, tidak ada yang tidak pakai HP. Monggo silahkan dimulai. Silahkan membuat dari halaman 265 tentang nilai uang dan fungsi uang dibuat dengan Canva di HP penjenengan. Buka canva.com di sana. Sudah pernah pakai? Sudah ada yang pernah? Pasti bisa. Kelas yang lain semua bisa, kalian pasti bisa. Nanti tinggal ketik-ketik bisa. Monggo silakan. Ini kalian buka Canva-nya penjenengan, ada tampilan ini di Google. Saya ada Canva. Yang kamu Google silahkan dibuat presentasi. Aplikasi Canva, aplikasi masuk. Masuknya pakai akun email penjenengan canva.com ya, bukan ada masuk ke akun penjenengan. Saya yakin para murid lebih pinter dari saya urusan Canva, dan Pak Bambang ini wis angkatan jadul, orang mudeng urusan aplikasi, orang kata iso. Monggo silakan dilanjutkan. Yang kesulitan bisa tanya teman. Sudah ada gampang. Yang sudah ada aplikasinya gampang boleh kali pakai. Ya toh? Nanti satu kelompok satu presentasi saja, tidak usah kelompok ini bocah 6 gawe 6 tidak bisa, cukup satu saja. Bisa ditulis di buku dulu presentasinya, baru ditulis di HP-nya. Monggo silahkan, waktunya agak panjang, bisa 40-50 menit. Silahkan dimulai. Yang kesulitan bisa tanya ke mas-mas dan mbak-mbak, bisa nggak apa-apa. Boleh. Tidak. Ditulis di situ. Nanti kalau sudah dikirim ke via WA ke saya. Sudah? Sudah.
Mercusuar. Katanya cuma sampai sini. Totalnya sampai sini. Iya. Yang mana? Yang
Itu tanpa harus login ya itu ya, jadi settingannya tidak harus login. Silahkan dikerjakan sendiri. Jadi karena Mas HP-mu di HP-nya udah pakai di sini. Saya minta dan sekarang bisa tergesa-gesa cek lagi. Ya, kelompok bagian kelompok sini sudah bisa mengakses, sudah yuk segera dikerjakan. Ada yang masih kesulitan sinyal atau apa? Sudah dikirim. Perlu saya tampilkan hasilnya di sini. Kalau saya tampilkan hasilnya, itu sak kelas yang tinggal apa? Sakit terus ini sebuah materi AP. Jauh saya. Ya. Cuma nanti pertemuan yang akan datang akan saya share di grup kelas. Gak usah menghubungi teman yang nilainya kurang bagus. Ayo ya, sudah kerjakan dikirim. Apa aneh? Kamu nyanyi iso? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Bagian kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Siapa yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, terima kasih. Masih saya ngapain? Terima kasih. Nah, setelah ulangan ini nanti, maka bagiannya selanjutnya adalah refleksi.
Refleksi itu pesan panjenengan untuk pembelajaran hari ini. Tolong salah satu, salah dua, salah tiga siswa memberikan pendapatnya, pesannya untuk pembelajaran hari ini. Monggo silakan sambil berdiri. Silakan, nggak usah saya tunjuk namanya. Kesan untuk pembelajaran hari ini. Monggo. Ayo dari kelompok 3, salah satu. Jangan saya sebut namanya. J. Dari situ saja sambil berdiri. J. Kesan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan menambah ilmu pengetahuan. Ya. Terutama wawasan tentang apa dulu tadi, mengerjakannya dengan aplikasi Canva. Terima kasih, silakan duduk. Dan yang lain silakan. Satu lagi kesan pembelajaran untuk hari ini. Kelompok 3 sudah. Kelompok 5 atau kelompok 6 salah satu monggo. Kesan untuk hari ini. Kesan pembelajaran untuk hari ini. Berdiri. Tidak apa-apa, saya juga ada yuk. Kesan dari pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan. Terima kasih, luar biasa. Tapi tolong lain kali kalau memberikan pendapat jangan usah malu-malu ya. Terus saja, spontan saja. Memberikan pendapat tidak ada yang salah, semua benar. Nah, kalau sudah, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah fungsi uang. Apa tadi fungsi uang? Sebagai alat tukar. Terus yang kedua, ya. Terus berikutnya, ya. Berikutnya, masih ada lagi? Sudah? Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, pembelajaran hari ini saya tutup. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti meja kursinya ditata lagi untuk dipersiapkan untuk pelajaran mapel berikutnya. Terima kasih. Ya, monggo dilanjutkan untuk diskusi membuat apa itu kanvanya, presentasinya. Kalau sudah silahkan dikirim ke saya melalui WA saya. Monggo kelompok yang belum segera dikirimkan. Ini nanti saya download di web saya untuk presentasi karena yang aktif komputer saya. Monggo. Ini baru 2 kelompok. Dilanjutkan kelompok yang lain. Monggo. Sudah. Ya, tunggu dulu. Yang kelompok pojok sudah dikirim ke saya? Yuk segera dikirim. Segera dikirim. Nomor WA saya gampang. Orang jenenge titik karena ada foto saya yang pakai lampu. Dan wajahnya enggak penipu, tetap ini gampang sih Pak. Bapak sini sudah ya tadi ya. Bapak itu sudah ya. Oh, bagus. Itu kan lebih
belum ada yang masuk lagi. Sudah. Ya, kelompok. Yuk, silakan kirim ke WA web saya. Sudah dikirim? Ada kesulitan kirim? Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Jadi, selanjutnya adalah presentasi kelompok. Nanti silakan presentasi kelompok ke depan. Ada yang mengoperasional komputer pakai komputer saya, ada yang membacakan slide yang dipresentasikan. Monggo dimulai dari kelompoknya Audrey dan Amelia. Monggo ke depan, bareng-bareng ke depan. Salah satu nanti ada komputer sebagai operator. Monggo sambil berdiri. Silakan. Bisa apa-apa latihan presentasi di hadapan orang. Besok penjenengan semua nanti menjadi pemimpin minimal dari keluarga, harus berani tampil. Salah satu di depan komputer monggo Sinten. Sinten yang di depan komputer. Salah satu saja, jangan salah dua. Ayo sama-sama di depan komputer. Orang saya di depan. Filenya yang kedua dari atas, ya double click, dua dari atas. Ya, ini salah satu mempresentasikan kelompok. Tinggal dibaca saja, catat dari sini. Nah, yang kelompok yang lain silakan memperhatikan. Monggo, salah satu membacakan tugas presentasi dan seterusnya. Monggo. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan tugas. Ayo lanjut. Tugas presentasi. Panah ke bawah.
tujuan dari pelajaran hari ini adalah para siswa nanti bisa memahami tentang nilai dan fungsi uang. Kemudian apabila ada yang kurang jelas silahkan bertanya, barangkali nanti saya bisa menambahkan. Monggo. Ada pertanyaan silahkan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk evaluasinya silahkan dibuka di HP penjenengan. Di sini nanti akan saya kirimkan link soal untuk tesnya. Kelas 10 akuntansi 1. Nah, kalau AKT kelas di sini, sudah ya? Silakan, sudah saya kirim linknya ke HP para murid, silahkan dikerjakan, jangan tergesa-gesa mengerjakan. Yang tidak punya sinyal bisa tethering dari HP saya. Ini sudah ada 3 HP yang ada di HP saya, silakan. Oke, silakan dikerjakan, nggak usah tergesa-gesa. Tethering Oppo ya, Oppo A31 Vega Titan 12 V nya besar. Nama Pak? Vega Titan 12 V nya besar. Vega Titan 12 V nya besar. Ini tidak ada batasi. Apa? Vega Titan 12 V nya besar. Siapa penuh? Sudah 9 perangkat tersatu. Monggo silakan dikerjakan, tidak usah tergesa-gesa, karena maksimal cuma bisa 10, tidak bisa lebih dari 10. Ya, kita selesai habis itu. Wes kok maksimal 10, kalau sudah lebih dari 10 sudah tidak bisa. Sudah banyak. Kalau sudah mengerjakan, nanti para siswa bisa melihat nilainya berapa. Tuliskan nama di sana. Ada apa di situ? Tuliskan namanya. Setelah tuliskan nama, tuliskan kelasnya. Isi jenenge.